Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid As-Sakinah, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Guru-guru kita, Ustaz Haji Miftah Fajari, Ustaz Agus, dan guru-guru lainnya, Bapak-bapak, Ibu semua, jamaah sholat Isya dan sholat tarawih Masjid As-Sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya yang telah kita rasakan bersama, sehingga alhamdulillah pada malam yang keberapa ini? 9. Hitungin ya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema malam ini adalah Nabi Muhammad adalah sosok yang senantiasa ridho. Apa arti ridho? Bukan ridho Roma. Ridho adalah relanya hati menerima pahit getirnya takdir Allah. Itu ridho. Karena apa? Ridho adalah sebagian buah dari mahabbah, kecintaan, derajat yang tinggi untuk orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kehidupan yang paling berharga itu apa? Ketika kita mendapatkan ridha, persetujuan, bimbingan terbaik. Oleh karena itu kita akan nyaman. Nyaman bagaimana? Menjalankan segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Makanya ketika aktivitas itu kita sebagai seorang anak, kita mendapatkan ridha dari orang tua. Kita sebagai istri mendapatkan ridha dari suami. Kita sebagai murid mendapatkan ridha dari guru kita, dan seterusnya. Puncak ridha itu apa? Ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana seluruh aktivitas kita, ya, ketika kita diridhoi, disetujui, dibimbing oleh Allah, makanya kita sudah tidak ada sekat lagi dengan Allah, tidak ada jarak dengan Allah. Maka dari itu kita dipermudah untuk menyelesaikan segala urusan-urusan yang dialami di dalam hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tengok sejarah Rasulullah sendiri, sejak dalam kandungan beliau sudah ditinggal wafat bapaknya. Lahir 4 tahun diasuh oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Diserahkan kepada ibunya, umur 6 tahun ibunya wafat. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, 2 tahun diasuh, meninggal. Lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika Rasulullah berdakwah, dicaci maki, dihina, dilemparin kotoran onta, dilemparin batu, Nabi ridho aja. Puncaknya 2 sosok manusia yang Rasulullah cintai, dan 2 orang inilah yang membantu dakwah Rasulullah, material, spiritual. Siapa dia? Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Ketika Nabi berdakwah, kalau di belakang ada Abu Thalib, preman-preman Quraisy, kafir Quraisy, tidak ada yang berani mengganggu. Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, dan Abu yang lain. Kenapa tak berani ganggu? Di belakang ada kepala preman.
Yang kedua, siapa? Istrinya Siti Khadijah. Oh, luar biasa Bu Siti Khadijah. Seluruh hartanya diserahkan kepada Nabi untuk berdakwah. Begitu hebatnya Siti Khadijah. Dalam sebuah cerita diceritakan begini. Ketika ahli kitab ingin masuk Islam, menemui Rasulullah, ya Muhammad, labbaik, saya ingin masuk Islam, silakan. Tapi saya ingin dibayar sekian dirham, sekian dinar. Nabi dia, ini aneh, orang ingin masuk Islam tapi ingin dibayar. Enak gak Pak? Pak, woi, merem semua ya. Nabi dia turun ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan orang dalam beragama. Artinya apa? Orang beragama bukan gara-gara dibayar. Orang beragama bukan gara-gara tawar-menawar. Nabi gak mau bayar, pergilah ahli kitab gak jadi masuk Islam. Dilala. Tahu dilala? Percakapan Rasulullah dengan ahli kitab didengar oleh istrinya di kamar Siti Khadijah. Apa dalam batin Siti Khadijah? Memang benar apa yang dilakukan oleh suamiku Rasulullah. Orang beragama bukan gara-gara dibayar, tetapi berangkat dari keikhlasan. Makanya surat Al-Ikhlas disebut juga dengan surat Tauhid. Tahu surat Al-Ikhlas Bu? Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Surat Al-Ikhlas disebut juga dengan surat Tauhid. Artinya apa? Ketauhidan berbasis keikhlasan. Mau ke masjid masih memikirkan dunia, mau berdakwah masih tawar-menawar, masang tarik sekian juta mau berdakwah. Ada nggak Pak Ustadznya kayak gitu? Ada nggak? Yang mana? Ada seorang teman saya mengundang ustadz terkenal, nggak saya sebutkan namanya, menjaga kode etik. Acara sudah selesai, ustadz ditelepon, ustadz sudah sampai mana? Acara sudah selesai. Apa jawabnya? Mana bukti transfernya? Kurang ajar betul ustadz. Baru berdakwah semikirnya gitu dunia, belum ada ketauhidan di dalam dirinya. Makanya ahli kita tadi dikejar oleh Siti Khadijah, dikejar, mas, sini mas, kebetulan orang Semarang. Siapa yang mau masuk Islam? Saya. Tapi saya ingin dibayar sekian dinar, sekian dinar. Dibayar oleh Siti Khadijah, masuk Islam. Begitu hebatnya Siti Khadijah. Makanya ada satu hadis muncul untuk khusus Siti Khadijah. Liyahdiyani ahadukum khairun minad dunya wa ma fiha. Kamu yang menjadi wasilah orang mendapatkan petunjuk akhirnya masuk Islam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu Pak hebatnya Siti Khadijah. Dia korbankan seluruh hartanya. Awal mula nikah dengan Nabi, miliarder, kaya raya, saudagar yang kaya raya, awal mula kaya, meninggal dalam keadaan miskin total. Artinya apa? Jadi seorang muslim, jadi seorang muslimah jangan numpang hidup di dunia ini, tapi harus memberikan hidup kepada Islam. Begitu hebatnya Siti Khadijah, satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah, Siti Khadijah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, ada salam dari Allah untuk istrimu Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal. Nabi sedih, tapi Nabi pun tetap ridha. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bisa juga mewarisi, senantiasa harus bersikap ridha. Contoh, puasa ini Bapak Ibu ridha kan? Satu orang, dua orang yang jawab ridha kan? Dia jawabannya meyakinkan. Kan ada kadang-kadang takdir Allah yang diberikan kepada seseorang yang tidak sesuai dengan keinginannya, lalu ia putus asa, gak ikhlas, gak ridho. Padahal ada sesuatu hikmah
yang kita tidak bisa mencerna kadang-kadang begitu. Kenapa kita dipaksa puasa? Kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang hebat, orang yang mulia. Kenapa? Orang yang puasa pasti mulia, manusia pilihan. Kita tengok sejarah orang-orang dulu, orang hebat, ahli puasa semua, ahli riau, ahli tirakat. Contoh Bung Karno, sakti, hebat. Kenapa? Ahli topo, ahli puasa, ahli tirakat riau. Panglima Besar Jenderal Sudirman meskipun kena sakit paru-paru, puasa Senin Kemisnya tidak pernah ia tinggalkan. Sampai Pak Harto yang menguasai negara sampai 32 tahun ternyata ahli puasa juga. Yang puasa bukan manusianya, hewan juga puasa. Betul nggak Pak? Hewan juga puasa, betul nggak? Betul aja biar lancar urusan dah. Ada hewan yang dijuluki the king of alas, raja hutan, macan. Macan itu ahli puasa. Macan hebat, gak ada yang berani. Gajah yang gede gak berani, jerapah yang lehernya panjang gak berani. Kenapa macan bisa hebat kayak gitu? Ahli puasa. Macan itu makanya jarang-jarang, kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Makanya macan kalau jalan wah hebat. Oleh karena itu ada peribahasa, siapa ada orang yang jalannya hebat seperti macan luwe. Gak ada macan keluar kedua ada. Ada lagi binatang yang ahli puasa. Apa Pak? Ada yang tahu? Ular. Ular ini ahli puasa, punya bisa yang mematikan. Ular makannya jarang-jarang. Makanya Bapak Ibu pernah nggak lihat ada ular mungil terus? Ada. Kalau ada itu namanya ular geragas. Ular ahli puasa, semburannya mematikan. Ayam disembur mati, kerbau disembur mati. Kenapa? Ahli puasa. Beda dengan kita. Sebelum Ramadan kalau pagi nasi uduk, betul. Siang nasi remes, sore nasi pecel, malam masih kotak-kotik nyari ketemu nasi goreng. Allah perintahkan puasa nih. Tujuannya apa? Supaya kita ini menjadi makhluk Allah yang hebat, makhluk yang mulia. Makanya ayatnya ditutup la'allakum tattaqun. Ridho apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dari ridho hidup ini luar biasa Pak. Makanya disebutkan dalam Al-Quran radiyatan mardiyah dalam surat Al-Hajj. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dengan ridho. Radiyatan mardiyah bisa diterjemahkan apa? Sikap tidak punya masalah dengan Allah. Allah ridha dengan kita, kita pun ridha dengan Allah. Allah tidak punya masalah dengan kita, kita pun juga tidak punya masalah dengan Allah. Ketika Pak Bu di dalam hidup ini kita ridha, Allah pun ridha, tidak punya masalah dengan kita, kita pun juga tidak punya masalah dengan Allah. Masuk kategori ayat berikutnya, fadkhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang tidak punya masalah denganku, kata Allah, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa menyelesaikan saum Ramadan ini dengan sempurna, didasari dengan ridha karena Allah, dan kita keluar Ramadan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Berlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu